Kakak kembali lagi bersama kami di TGI Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham CSN atau Kasurin Tbk. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar. Kita lihat ini ada direktur utamanya dan direkturnya, yaitu Sheila Mariatiwan, kemudian ada direktur yaitu Timotios Nugraha Jajana. Nama kantor mereka ada di Gedung Soho Capital ya, di tepatnya di Jakarta Barat. Tapi direktur utama ini Sheila Mariatiwan, ini berarti dia direktur utama ini perempuan ya. Kita lihat untuk laporan keuangan kali ini yaitu satuan penuh tapi bentuk itu rupiah. Aset ini aset lancar, kas dan setara kas dia sedikit berkurang dari 32 miliaran sekarang menjadi 21 miliaran. Piutang usaha dia menurun sedikit. Kita lihat di sini ini persediaannya. Persediaan ini dia ada meningkat sedikit tapi ratusan juta saja kalau kita lihat di sini. Poin 350 juta gitu. Nah, itu peningkatannya. Total aset lancar dia berkurang ya. Pokoknya total asetnya dari 306 miliaran sekarang menjadi 330 miliaran. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia berarti mengalami peningkatannya. Tapi kita nggak tahu itu karena hutang atau apa. Ini liabilitas hutang jangka pendek. Nah, ini ada hutang pajak, hutang usaha. Hutang usaha dia meningkat. Kemudian total hutang jangka pendek dari 30 miliaran menjadi 44 miliaran. Nah, kalau kita di sini tampaknya hutangnya itu meningkat kurang lebih sekitar 18 miliaran. Nah, ini merupakan angka yang cukup banyak ya. 18 miliaran, sedangkan ekuitasnya sendiri dia meningkat hanya sekitar 6 miliaran. Hal ini menandakan apa? Berarti peningkatan hutangnya ataupun pertumbuhan hutangnya itu lebih tinggi daripada ekuitasnya. Nah, ini berarti kita perlu kita selidiki dan kita harus tetap berhati-hati terhadap perusahaan yang mau kita beli. Ini pendapatannya kita lihat di sini. Nah, tampaknya pendapatannya dia memang menurun ya. Dari 312 miliaran sekarang menjadi 309 miliaran. Laba brutonya itu meningkat sedikit karena beban pokok pendapatan berkurang. Nah, ini sebenarnya beban pokok pendapatan mengapa bukan cukup baik, nanti kita lihat. Ini ada penghasilan lainnya, beban keuangan pun tinggi sekali minusnya, rugi sekitar 5 miliaran dari awalnya 1 miliar saja. Dan kalau kita di sini ini memang ada beberapa faktor yang menyebabkan labanya menurun. Ini labanya dari 18 miliaran sekarang hanya tersisa 13 miliaran. Berarti dia berkurang 5 miliaran. Kemudian kalau kita lihat hutangnya tadi, hutangnya pun meningkat ya. Hutang meningkat, ekuitas menurun, labanya pun labanya pun menurun. Pembayaran kas kepada pemasok kemarin mereka bayar sekitar 151 miliaran. Sekarang hanya tersisa 131 miliaran. Mengapa bisa begitu? Nah, itu tahu sendiri. Dia berarti semua rata-rata berkurang ya. Ini Dewan Komisaris, ini ada direktur utamanya. Ini direkturnya ini ada sedikit perubahannya, di mana ada Pak Harod David Luffy. Saat ini kemarin nggak ada, sekarang ada. Kalau ini apa ya, entitas sana itu ya. Tapi kayaknya kepemilikan saya sama. Saya mereka buat satu aja. Seharusnya kalau mau bandingkan kan ada buat dua gitu ya. Ini kita lihat di sini, ini ada kas dan setara kas. Ini dari 12 miliaran sekarang menjadi 11 miliaran. Kemudian Bank Sentral Asia dari 5 miliaran menjadi 7 miliaran. Berarti ada peningkatan sedikit ya. Yang Bank BCA. Tapi semua yang lain itu rata-rata berkurang. Berarti ini kayaknya mereka taruh di Bank Sentral Asia nih. Nah, ini Bank Mandiri juga cukup banyak, dari 300-an juta menjadi 2 miliaran. Dan tak kenapa ini yang Bank BCA pun udah menurun, yang US dollar dari 400-an juta sekarang menjadi 100-an juta saja.
Nah, ini mereka dulu tahu di Bank Mewpada 20 miliaran yang deposito, sekarang tahu di Bank BCA. Tapi nilainya gak gitu besar ya. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau kami lihat laporan keuangan, entah mengapa semua orang rata-rata berpindah dari bank lain ke Bank Mandiri. Nah, ini kampanye ada sebuah tren nih. Ini kalau kami lihat kayak ada beberapa yang ke Bank Mandiri. Mengapa bisa begitu? Ada beberapa perusahaan yang dia sudah memindahkan kayak pembayaran lainnya dari ini itu dia ke Bank Mandiri ya. Nah, jadi kita perlu lihat juga kinerjanya. Apakah memang benar saat ini mana bank besar yang lebih berpotensi mengenai pertumbuhan? Kita semua perlu lihat ya. Ini piutang usaha kita lihat di sini dia sudah mulai agak lancar ya nih ya. Kalau kita lihat di sini 61 sampai 90 hari sekitar 20 miliaran, kemarin 24 miliaran. Walaupun sebenarnya kalau mau kita bilang ini masih tergolong agak cukup macet ya. Nah, sebenarnya masih tergolong agak cukup kurang lancar. Walaupun sebenarnya sudah ada peningkatan. Piutang lain di sini ada pihak ketiga, pihak berhasil. Untuk aja pihak berhasil gak ada. Ini ada pihak ketiga cukup bagus. Piutang pihak berrelasi. Ini kita lihat manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain dapat ditagih katanya. Ini persediaan bisa dari di sini ya. Yang suku cadang dia 800-an juta menjadi 1,2 miliaran. Kemudian yang drone ya dari 1 miliar menjadi 900-an juta. Ini mengapa bisa berkurang ya? Ini drone-nya, ini dia berkurang loh persediaannya. Nah, entah karena udah rusak, gak ada penambahan atau gimana, atau nih berkurang gak ada yang tahu ya. Ini aset tetap neto. Bisa lihat di sini. Ini bahan pokok pendapatannya. Tapi ini yang asetnya, bukan yang penjualan. Nah, ini ada utang usahanya, kita lihat dulu. Ada utang usaha kepada PT MS Teknologi, PT Arifa, dan lain-lain. Ini dari 8 miliaran, dari 6 miliaran loh. 6 miliaran menjadi 9 miliaran. Memang kalau kita lihat utangnya memang bertambah cukup banyak ya. Utang bertambah, penjualan berkurang, laba berkurang, gitu-gitu. Nah, ini kalau kita di sini hutangnya ini masih tergolong lancar ya, di mana dia sekitar 1 miliar saja untuk kurang dari 3 bulan. Kemudian yang di atasnya semua udah agak udah terbayarkan. Kita skip. Baiklah, itu saya ada kami. Ini kita lihat dulu. Ini tingkat kenaikan gaji. Ini tingkat kenaikan gaji sekitar 5%-an ya. Ini sebenarnya menurut kami ya, ini 5% ini masih cukup kecil sih angkanya. Lalu ini ada pemegang saham Bu Sheila Mariatiwan. Nah, sekitar 50%-an untuk yang 3 September 2024, 50%-an. Sedangkan untuk yang kemarin 2023 ini jumlahnya masih lebih kecil daripada sekarang. Ini berarti kan terus menaruh kepemilikan. Nah, mengapa bisa begitu ya? Mungkin karena harga saham lagi rendah atau gimana, makanya lakukan pembelian. Jadi saya menurut kami manajemen seharusnya sudah tahu, mereka cukup yakin dengan perusahaannya atau enggak, biasa kayak gitu ya.
Ini pendapatan kita di sini. Pendapatan paling banyak itu dari inspeksi 245 miliaran. Kemudian ini pengujian berkurang, sertifikasi meningkat, konsultasi dia meningkat. Jadi sertifikasi sama konsultasi dia meningkat ya, penjualan barang pun meningkat. Nah, jadi dia ada pendapatan yang menurun, ada pendapatan yang meningkat. Menurut kami inspeksi ini kan sebenarnya banyak saingan juga ya. Ada beberapa perusahaan seperti Jasindo, ada lagi Super Indonesia, ada lagi yang lain-lain, Sukovindo dan lain gitulah ya. Jadi dia bukan Kasurin saja, banyak sekali perusahaan di luar sana yang melakukan inspeksi juga. Nah, itu di tengah persaingan, jadi Kasurin ini harus bisa memberikan sebuah nilai tambah. Jadi bisa survive dan terus berkembang ya. Semoga semua perusahaan semakin baik ke depannya. Ini kita lihat ini ada beban usaha, gaji dan tunjangan. Ini sewa perusahaan perjalanan dinas, karyawan operasional. Ini kalau kita di sini, ini gaji dan tunjangannya ini meningkat ya. Dari 72 miliaran sekarang menjadi 89 miliaran. Kemudian ini ada pemasaran, konsumsi, ini ada beberapa biaya yang baru. Dimana seperti IT software, kemudian ada yang lain itu ya. Ini penghasilan bunga kita lihat, penghasilan bunga meningkat. Lain-lain pun meningkat, tapi ada beberapa yang meningkat juga untuk bebannya. Tapi dulu gak ada IT software ya untuk bebannya, tapi sekarang sudah ada IT software. Ya, ini cukup bagus saya. Sebuah perusahaan itu memang dia harus melihat juga untuk kebaikan sistemnya. Kalau sistem udah lancar, jadi mereka tinggal fokus ke penjualan. Maka itu saya dari kami sekian, terima kasih, saya frustasi.